Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu program ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan, menguatkan, dan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, menyelamatkan, karena Injil adalah kekuatan Allah. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo sama-sama kita bagikan kembali agar banyak orang boleh dikuatkan dan banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, mari saudaraku, kita akan berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena hari-hari hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu supaya kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam Mazmur 119. Di ayat yang ke-71 saya mau bagikan buat setiap kita. Mazmur 119 ayat 71, pemazmur bilang begini saudara, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Saudaraku, pemazmur bilang tertindas itu baik. Dikhianati baik. Mengalami kesusahan-kesusahan itu baik. Rupanya pemazmur melihat jauh ke depan. Makanya pemazmur selanjutnya katakan begini, supaya, ini tujuannya, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah, maka kita melihat masalah itu sebagai sebuah kesusahan, sebagai sebuah penderitaan. Namun di sisi lain hari ini pemazmur mengajarkan kepada setiap kita, ayo coba ngelihat jauh ke depan. Sama-sama bilang sama saya, jauh ke depan. Jangan hanya lihat masalahnya saat ini. Karena orang yang hanya fokus kepada masalah, orang yang hanya fokus kepada kesusahan, orang yang hanya fokus pada pergumulan hidup, gak akan pernah dapat melihat sesuatu di balik apa yang tidak baik itu. Tetapi kalau kita belajar melihat sesuatu terjadi, pasti ada sesuatu yang Tuhan izinkan, pasti ada berkat-berkat Tuhan dalamnya. Maka kita akan berkata sama seperti pemazmur katakan, tertindas itu baik bagiku. Oh, difitnah orang itu baik bagiku karena aku belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Oh, dirugikan orang baik bagiku sehingga aku belajar untuk lebih bijaksana mengatur segala sesuatunya. Iya kan? Segala sesuatu yang terjadi, ini yang mesti kita pegang saudara. Supaya kita bisa berpikir seperti pemazmur, maka kita mesti memegang sesuatu. Apa itu? Kita pegang bahwa hidup kita ini Tuhan yang atur. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang atur. Tuhan yang atur hidup kita, tapi kita yang ngejalaninnya. Tetapi kita mesti sadari kalau Tuhan yang atur hidup saudara dan saya, maka apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana. Amin. Kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kita, saya mau ingatkan kembali kepada firman Tuhan. Sungguh rancangan-rancangan Tuhan, rencana-rencana Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Rencana Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi itu selalu mendatangkan kebaikan. Sekalipun terkadang dibungkus oleh sesuatu yang tidak ingin kita terima. Mungkin kesusahan, mungkin fitnahan, mungkin pengkhianatan, mungkin sakit penyakit, mungkin kerugian. Tapi semuanya itu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Nah, inilah yang dilihat oleh pemazmur. Sehingga dia dapat berkata, tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti punya mental seperti ini. Nah, kuncinya yang punya mental seperti ini adalah tadi saya bilang bahwa kita mesti belajar melihat jauh ke depan. Melebihi dari apa yang ada di hadapan kita, yaitu masalah kita, pergumulan kita, tantangan yang kita hadapi, orang-orang yang jahat dengan kita. Kita mesti lihat jauh ke depan. Jangan hanya stop di tembok masalah ini. Karena di balik badai selalu ada pelangi, di balik masalah selalu ada berkat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, masalah adalah berkat buat saya. Amin.
Ini yang mau kita ingat, saudaraku, sehingga kita nggak alergi, kita nggak stres ngadepin pergumulan. Tiba-tiba lagi keadaan baik, kita dapatin masalah, tiba-tiba dapatin kerugian, tiba-tiba ngedapatin sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Nggak stres. Ayub punya mental yang sama seperti pemazmur. Tetapi istrinya Ayub nggak punya, dia hanya melihat masalah sehingga ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat hidupnya sulit, dia lari. Iya kan? Istrinya ngajak Ayub untuk pergi meninggalkan Tuhan. Ayub marahlah sama istrinya, kau berkata seperti perempuan tidak waras. Masakan kita hanya mau menerima yang baik? Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Sekalipun kita tahu apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan beri itu selalu baik. Amin. Tapi terkadang yang kita lihat, kita gak bisa memakai cara pandang Tuhan melihat. Yang Tuhan kasih adalah baik, tapi kita lihat, wah ini gak baik Tuhan. Ini gak baik. Keadaan ini gak baik, keadaan itu gak baik. Kalau kita belajar mau melihat dari sudut pandang Tuhan melihat, tentu kita akan lihat, oh apa yang Tuhan buat ini ujung-ujungnya baik kok buat saya. Tetapi kan itu cara pandang Tuhan melihat. Nah caranya bagaimana? Makanya kita mesti mengerti bahwa hidup kita ini Tuhan yang pegang. Hidup kita Tuhan yang atur. Kalau ada masalah di hadapan saya, kalau ada pergumulan sesuatu yang tidak baik di hadapan saya, Tuhan kan udah tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan udah tahu kok. Amin. Kalau Tuhan udah tahu, maka Tuhan tidak akan mengizinkan. Kalau Tuhan tahu itu tidak bisa kita hadapi dong. Pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Itu jaminan. Itu jaminan yang perlu kita pegang. Berarti kalau Tuhan izinkan, Tuhan tahu kita kuat. Tuhan tahu kita sanggup. Hari ini saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan untuk memiliki pola pikir seperti ini. Bahwa masalah bukan masalah. Selama kita bisa melihat jauh melebihi apa masalah kita. Tetapi masalah akan menjadi berkat ketika engkau menyadari bahwa setiap masalah Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Maka engkau percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupanmu. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk mengerti bahwa cara pandang kita melihat masalah akan menentukan sikap kita dalam menjalani masalah. Saya ulangi sekali lagi. Cara pandang kita menghadapi masalah akan sangat menentukan sikap kita dalam menjalani setiap masalah dan pergumulan kita. Karena itu cara pandang kita mesti ngerti. Cara pandang saya menghadapi masalah. Saya tahu masalah itu bukan masalah. Karena Tuhan ada di tengah-tengah masalah, maka masalah itu akan jadi berkat buat saya. Akan memberkati kehidupan saya, akan mendewasakan iman saya, dan akan membuat saya bertumbuh lebih lagi mengenal akan kasih Tuhan. Amin. Masalah bukan masalah, tetapi masalah adalah berkat yang terselubung. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat setiap pergumulan, setiap tantangan hidup, setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami tahu semuanya Tuhan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan beri kekuatan dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi masalah hidup. Biarlah setiap kami tetap terus melihat jauh ke depan. Bukan hanya stop berhenti ketika kami menghadapi masalah. Tapi kami mulai beriman dan percaya bahwa di balik masalah ada hal-hal yang dahsyat. Yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang tertekan oleh karena masalah pergumulan hidup mereka. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang takut menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman yang hari ini kami dengar terpatri dalam hati kami. Sehingga kami melihat jauh ke depan. Bukan hanya stop dan berhenti di tengah-tengah masalah. Tapi kami mau melihat di balik masalah. Sungguh Tuhan sudah sediakan hal-hal yang dahsyat dan hal-hal yang luar biasa. Bapak hamba berdoa juga buat yang sakit dalam nama Yesus. Mereka mendengarkan firman-Mu tergenapi, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka dalam nama Yesus terjadi. Bahkan mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kesusahan hidup, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan yang menyediakan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Masalah adalah berkat yang terselubung. Karena itu kita mesti belajar melihat jauh melebihi apa yang ada di masalah di depan kita. Maka engkau akan bisa berkata, sungguh tertindas itu baik bagiku. Tuhan Yesus memberkati kita.